Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Albaraka. Jadi di sini saya akan membahas mengenai jaringan komputer. Pada agenda hari ini, topik yang akan saya bicarakan adalah yang pertama, model OSI dan TCP atau IP. Yang kedua, topologi jaringan. Dan yang ketiga adalah teknologi jaringan. Model OSI dan TCP atau IP. Model referensi jaringan terbuka (OSI) atau IP Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini bisa disebut juga sebagai model 7 lapis OSI. Sebelumnya munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung pada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Apa itu protokol? Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan atau bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol memspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan yang ditangani. Tiga aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah bagaimana data dipresentasikan dan dikodekan, bagaimana ditransmisikan, dan bagaimana kesalahan atau kegagalan diketahui dan ditangani. Di sini ada gambar 7 layer of OSI. Pertama adalah application layer, presentation layer, session layer, transport, network, data link, dan physical layer. Dan apa yang dikomunikasikan? Di situ ada data, segmen, paket, frames, dan bit. Di sini ada gambar bagaimana data encapsulation, PDU, dan SDU encapsulation. Lalu di sini ada host layer versus media layers, di mana host layers itu menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat yang terdiri dari application, presentation, session, dan transport. Lalu di media layers yang berfungsi mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Yang termasuk media layers adalah network, data link, dan physical. Apa itu application layer? Tapi lapisan aplikasi ini adalah titik awal di mana pengguna jaringan berinteraksi langsung dengan sistem. Lapisan ini menyediakan antarmuka pengguna ke lingkungan OSI, biasanya melalui program atau perangkat lunak aplikasi. Contohnya seperti POP3, SMTP, FTP, serta layanan penelusuran web melalui HTTP. Lalu ada presentation layer. Lapisan presentasi bertugas mengemas data dari sisi aplikasi agar data tersebut dapat diterima dengan benar oleh lapisan sesi. Sebaliknya, lapisan ini juga mengubah data dari sesi agar dapat dipahami aplikasi, yang berfungsi untuk mengatasi perbedaan dalam format data antara sistem yang berbeda, serta melakukan kompresi dan enkripsi untuk menjaga keamanan dan efisiensi. Contohnya seperti ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada session layer, lapisan sesi. Lapisan sesi berfungsi untuk mengelola komunikasi antara dua aplikasi pada perangkat yang berbeda, yang berfungsi untuk membangun, mempertahankan, mengakhiri sesi komunikasi, serta mengatur proses pertukaran data agar berjalan secara bertahap dan teratur. Dengan adanya lapisan sesi, pertukaran data antara aplikasi dapat berlangsung secara sistematis. Contohnya seperti NetBEU, Uptalk, atau ASP, dan Digital Network Architecture Session Control Program atau DNASCP. Lalu yang keempat adalah transport layer, yang bertugas memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya dapat sampai dengan utuh tanpa kesalahan. Lapisan ini menjamin transfer data yang handal dengan bertanggung jawab atas pemecahan data menjadi paket-paket kecil, penyusunan ulang paket di tujuan, serta pengendalian aliran dan deteksi kesalahan. Protokol yang digunakan pada lapisan ini meliputi TCP, Transmission Control Protocol, yang memberikan layanan pengiriman data yang handal, yang digunakan dalam komunikasi yang tidak membutuhkan keandalan tinggi seperti video streaming atau siaran langsung.
Lalu ada network layer atau lapisan jaringan. Lapisan jaringan bertugas untuk mengirimkan paket data dari satu titik ke titik lain jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengelamatan logis dan pemilihan jalur routing yang tepat untuk menjangkau tujuan akhir dari suatu paket data. Protokol yang penting pada lapisan ini meliputi IP untuk pengamatan dan pengiriman paket, ICMP untuk pelaporan kesalahan, ARP untuk menerjemahkan alamat IP, dan RARP untuk mencari IP berdasarkan alamat fisik. Lalu ada IGMP untuk pengiriman data multicast, DHCP untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat di jaringan. Lalu ada data link layer. Lapisan data link bertanggung jawab untuk menyajikan format data yang akan dikirim ke lapisan fisik. Lapisan ini data jaringan diubah untuk membentuk frame. Lapisan ini juga mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Lapisan ini bekerja untuk mengidentifikasi alamat fisik perangkat, emasi address, dan mengatur kapan suatu perangkat boleh mengirimkan data ke jaringan. Dengan kata lain, lapisan ini menjembatani komunikasi antar perangkat dalam suatu jaringan lokal. Dan terakhir adalah physical layer atau lapisan yang ketujuh, yang merupakan lapisan paling bawah dalam model OSI yang bertugas untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal, baik itu sinyal listrik, cahaya, gelombang radio. Lapisan ini mengubah bit-bit digital menjadi sinyal yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Media yang digunakan bisa berupa kabel logam, tembaga, serot optik, gelombang radio. Standar yang diatur oleh lapisan ini mencakup bentuk konektor, tingkat tegangan, kecepatan transmisi, dan metode modulasi sinyal. Meskipun lapisan ini tidak mendefinisikan protokol spesifik, namun sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengiriman data secara fisik. Lalu di sini ada model TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model arsitektur jaringan yang digunakan sebagai dasar komunikasi data di internet berbagai jenis komputer saat ini. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1973 dengan tujuan utama untuk menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda dan menjadikannya satu kesatuan jaringan yang besar disebut Internet, Network of Networks. Dan tentunya di dalam model TCP atau IP ini berbeda dengan 7 layer yang model OSI tadi. Di model TCP/IP ini memiliki 4 layer, yaitu application layer, transport layer, internet layer, network access layer. Yang bisa dilihat di sini hanya ada 4 dibanding dengan model OSI tadi yang hanya 7 application layer. Dan biasanya model OSI itu dirancang untuk menjelaskan bagaimana jaringan seharusnya bekerja secara teoritis dan banyak digunakan dalam pembelajaran. Sementara itu, TCP/IP dikembangkan berdasarkan praktik nyata dalam pembangunan jaringan seperti ARPANET dan Internet. Lalu mari kita lanjut ke teknologi jaringan. Konsep jaringan komputer adalah suatu hubungan antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau wireless untuk saling berbagi data. Datanya dapat berubah foto, audio, atau video yang dikirim dengan kabel atau wireless, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file. Jenis jaringan komputer terdapat berbagai jenis. Yang paling sering digunakan adalah 3 macam, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Selain itu ada PAN, Internet, dan Intranet. Pertama adalah LAN, adalah sebuah jaringan pada komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu kantor atau gedung. LAN juga dapat didefinisikan berdasarkan penggunaan alamat IP komputer pada jaringan, yang terbagi menjadi 2, yaitu peer-to-peer atau jaringan client server. Pada jaringan peer-to-peer, setiap komputer terhubung dan dapat bertindak sebagai workstation maupun server, sedangkan pada client server, hanya satu komputer yang bertindak sebagai server dan komputer lain sebagai workstation. Fungsinya itu mempermudah pengguna untuk mengakses informasi, menjaga keamanan data perusahaan dan instansi, serta mempermudah seorang administrator untuk proses pengecekan database server dan membantu komunikasi pada setiap karyawan. Karakteristiknya adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang paling kecil. Jaringannya juga merupakan jenis yang tidak membutuhkan telekomunikasi, lebih cocok digunakan untuk penggunaan pribadi atau internal, dikelola melalui administrator lokal.
Lalu yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, yang merupakan sebuah jaringan yang berukuran lebih besar dan mencakup area yang lebih luas dibanding LAN. MAN dapat mencakup sebuah perkotaan dan biasa digunakan pada perusahaan pusat dan atau untuk keperluan pribadi swasta atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Fungsinya untuk membantu menghubungkan suatu komputer ke satu kota atau kota lainnya, mempermudah dalam hal komunikasi, misal kantor pusat yang berada di kota A dapat terhubung dengan kantor cabang di B, membantu membangun sistem yang menggunakan dua server. Karakteristiknya itu mencakup area yang luas dari 5 sampai 50 km. Jaringan MAN mencakup area yang lebih luas dari jaringan LAN, dan jaringan MAN adalah jaringan yang berkecepatan tinggi. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, yang merupakan sebuah jaringan yang mencakup area luas dibanding jaringan MAN. Jaringan ini dibangun untuk menghubungkan suatu negara atau suatu benua, dan juga jaringan ini dihubungkan dengan kabel fiber optik yang ditanam di tanah dan juga dasar laut. Fungsinya mempermudah pengguna dalam hal komunikasi jarak jauh, penghubung jaringan LAN dan jaringan MAN, membantu mempercepat proses data dan informasi, mempermudah update data karena real time dan juga ekonomis. Lalu ada karakteristiknya yang jangkauannya mencakup area luas daripada MAN, mencakup negara atau benua, menangani berbagai kendala pada komputer yang tidak bisa diatasi oleh LAN atau MAN. Jaringan ini juga bekerja pada OC layer, yaitu data link layer dan physical layer. Lalu ada teknologi jaringan PAN, Personal Area Network, yang merupakan suatu jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer atau komputer lain yang dihubungkan kabel atau wireless, misalnya suatu ruangan. PAN ini juga bukan hanya menghubungkan dengan sesama komputer, tapi juga bisa dengan perangkat lain seperti printer, scanner, dan lainnya. Fungsinya membantu media komunikasi mudah untuk personal, menjadi penghubung antara komputer dan perangkat lainnya untuk satu ruangan. Dan karakteristiknya adalah untuk jangkauan yang cukup dekat dan lebih kecil dari LAN, biasanya dihubungkan dengan menggunakan kabel pendek atau panjang tergantung giat perangkatnya. Data yang di-share menggunakan jaringan PAN yang sifatnya personal atau pribadi. Lalu yang kelima ada internet dan intranet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan jaringan komputer seluruh dunia yang digunakan untuk berbagi informasi, sedangkan untuk intranet adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer dengan beberapa komputer tertentu. Contohnya komputer yang saling terhubung dalam jaringan komputer perusahaan atau instansi. Lalu ada topologi jaringan, adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur yang dibangun terdiri dari beberapa komputer saling berhubungan dengan menggunakan media atau wireless. Topologi jaringan ini juga diartikan sebagai perencanaan dalam membangun sebuah jaringan, di mana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lainnya dalam suatu ruangan. Topologi jaringan memiliki berbagai macam jenis. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Topologi jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik yang pertama adalah topologi bintang. Topologi ini menghubungkan hub atau switch sebagai pusat central node yang menghubungkan semua komputer klien. Umumnya digunakan karena pemasangan mudah dan biaya relatif murah. Karakteristiknya, semua komunikasi melalui hub atau switch. Kerusakan satu kabel tidak mempengaruhi seluruh jaringan dan menggunakan kabel UTP. Kelebihannya tingkat keamanan baik, mudah dipasangkan, penambahan dan pengurangan klien tidak rumit. Kekurangan, jika switch hub rusak, seluruh jaringan mati, boros kabel, mahal, lalu lintas padat, dan bisa mengganggu transmisi data. Lalu ada topologi bus yang paling sederhana, menggunakan kabel koaksial dan konektor tipe T untuk menghubungkan setiap perangkat secara linear. Karakteristik tidak memerlukan hub, cukup konektor T. Kerusakan satu node dapat membuat jaringan down. Kelebihan, biaya instalasi murah, hemat kabel, dan mudah menambah klien. Kekurangan, rentan terhadap putus kabel yang menyebabkan gangguan, sering terjadi tabrakan, dan tidak cocok untuk pengembangan jaringan skala besar. Lalu topologi ring, komputer yang bisa dihubungkan secara melingkar tanpa hub atau switch, menggunakan LAN card untuk koneksi antar node. Karakteristiknya mengalir satu arah, rusaknya satu node memutus seluruh jaringan, umumnya memakai kabel UTP. Kelebihannya, tabrakan data bisa dihindari, aksesnya data cepat, optimal, biaya instalasi murah. Kekurangan, perbaikan rumit,
dan jika terjadi kerusakan penambahan komputer dapat mengganggu jaringan, biaya perbaikan mahal dan kabel banyak. Lalu topologi tree gabungan dari topologi star dan bus yang membentuk struktur tingkat pohon. Digunakan untuk jaringan skala besar dan hierarki pusat. Karakteristik terdapat central node dan subnode, cocok untuk baseband, broadband, dan token bus, instalasi lebih kompleks. Kelebihan mudah dikembangkan di jaringan yang lebih besar, keamanan tingkat, dan mudah mengatur data. Kekurangannya proses instalasi dan perbaikan sulit, biaya mahal, pengguna terlalu banyak dapat menghambat kinerja. Topologi mesh atau jala, semua perangkat saling terhubung satu sama lain tidak menggunakan hub switch sehingga jalur data lebih aman dan cepat. Karakteristik menggunakan banyak kabel untuk koneksi penuh antar perangkat, redundansi tinggi, sulit dikendalikan saat jumlah perangkat banyak. Kelebihan bandwidth besar dan stabil, aman dan kecil kemungkinan tabrakan data, jalur pengiriman data banyak. Kekurangan instalasi sangat rumit dan mahal, tidak cocok untuk ruang kecil karena kabel banyak dan tidak rapi. Lalu ada topologi logik yang menggambarkan cara kerja atau metode akses yang digunakan komputer untuk perangkat dalam jaringan, berbeda dengan topologi fisik yang membahas bentuk jaringan. Topologi logik berfokus pada alur data yang digunakan berkomunikasi dalam perangkat jaringan, meskipun secara fisik tidak memiliki bentuk yang berbeda. Apa aja sih yang ada di perangkat topologi logik yang umum biasa digunakan ada Ethernet dan token ring. Ethernet adalah topologi logik yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer saat ini. Ethernet menentukan bagaimana data transmisi di jaringan dan sering digunakan bersama bentuk fisik topologi line, tree, star dalam praktiknya. Ethernet menggunakan media seperti kabel twisted pair, koaksial, atau fiber optik dengan kecepatan transmisi mulai dari 10 Mbps hingga 1 Gbps. Kelebihan Ethernet kecepatan tinggi mencapai 1000 Mbps hingga 1 Gbps. Struktur jaringan sederhana, mudah dipahami dan dipasang, mudah digunakan oleh pengguna umum maupun teknisi. Kurangannya sering terjadi collision atau tabrakan saat banyak perangkat yang mengirim data secara bersamaan, terutama pada jaringan tanpa switch. Kinerja menurun jika jumlah pengguna atau lalu lintas data terlalu padat. Dan lalu terakhir ada token ring. Token ring adalah topologi logik yang digunakan untuk menggunakan mekanisme akses berbasis token di mana data mengalir dalam berbentuk ring. Hanya satu perangkat yang bisa mengirim data pada satu waktu, yaitu menggunakan perangkat yang memegang token. Ini mencegah tabrakan data secara efektif. Token ring biasanya menggunakan kabel twisted pair atau fiber optik dan bekerja dengan kecepatan 4 Mbps hingga 16 Mbps. Kelebihan token ring mampu mencegah tabrakan data, kecepatan cukup stabil hingga 16 Mbps menggunakan kabel fiber optik yang mendukung transmisi data bersih dan cepat. Kekurangan token ring biasanya biayanya tinggi, terutama saat terjadi kerusakan atau membutuhkan perbaikan. Jika satu node bermasalah, performa seluruh jaringan bisa menurun karena aliran token terganggu. Kesimpulan, pemahaman tentang model komunikasi OSI dan TCP/IP ini, jenis topologi jaringan, dan teknologi pendukungnya adalah dasar utama dalam membangun dan mengelola jaringan komputer. Model OSI ini membantu memahami proses komunikasi secara teoritis, sedangkan TCP/IP adalah implementasi nyata yang digunakan secara global. Topologi jaringan menunjukkan bagaimana struktur jaringan dirancang dan bagaimana data mengalir. Teknologi jaringan menjembatani komunikasi antar perangkat melalui protokol, alamat, media, transmisi. Keseluruhan materi ini saling berkaitan dan membentuk fondasi dari sistem jaringan modern yang saat ini menjadi tulang punggung komunikasi global. Sekian presentasi dari saya, Farid Albaraka. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.